Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jodoh, rezeki, dan kematian memang selalu menjadi rahasia Allah. Namun tanda-tanda jodoh dari Allah dapat diketahui dan dirasakan. Mencari jodoh agar menikah, segala macam doa hingga amalan-amalan untuk segera dipertemukan dengan jodoh dilakukan oleh banyak orang. Ada baiknya kita belajar membaca tanda-tanda jodoh dari Allah. Petunjuk soal jodoh ini pun selalu jadi perhatian. Beberapa orang selalu menerka-nerka jika bertemu dengan seseorang dan bertanya dalam hati, apakah ini jodoh dari Allah? Ternyata tanda-tanda jodoh ini telah tertulis dalam Al-Quran di antaranya. 1. Sifat yang sama. Quran Surat An-Nur ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'dana lakum wa in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Merasa tentram. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. 3. Diterima keluarga. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yudra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. 4. Memahami kita. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. 5. Bisa memberikan rizki dan keturunan yang baik. Allah sudah membocorkan rahasia tentang pasangan hidup kita dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Sahabat yang beriman, demikianlah tanda-tanda jodoh yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga bagi siapa saja yang belum menemukan jodohnya, percaya dan yakin bahwa Allah telah mempersiapkan untuk kita. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita ingin selalu meneladaninya sehingga di akhirat kelak beliau mengakui kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, kita harus merenungi sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sya'labah Al-Husaini. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku sukai dan paling dekat denganku di akhirat adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan orang yang aku benci dan paling jauh dari aku adalah orang yang buruk akhlaknya, banyak bicara, sombong, dan bicaranya kasar. Hadis itu menerangkan kriteria orang yang dibenci Rasulullah dan berada paling jauh adalah mereka yang buruk akhlaknya, banyak bicara, sombong, dan bicaranya kasar. 4 kriteria itu patutnya kita jauhi agar kelak bisa bersanding dan dekat dengan Rasulullah SAW. Buruk akhlaknya adalah kriteria pertama yang dibenci dan paling jauh dari Rasulullah SAW. Orang yang berakhlak buruk tentu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Rasulullah saja diutus untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kriteria kedua adalah dia yang banyak bicara. Selain menghabiskan banyak waktu, perilaku ini bisa menjerumuskan diri pada urusan yang tidak berfaedah. Di antara bahan pembicaraan yang mendorong seseorang banyak bicara adalah pembicaraan yang tidak penting. Hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga adalah ia yang sombong. Perilaku ini lebih sering menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seseorang yang sombong pasti memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di antara yang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 23. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Kriteria keempat adalah ia yang bicara dengan kasar. Perilaku seperti itu banyak menyakiti orang sekitar, sengaja atau tidak sengaja. Namun alangkah lebih baiknya jika kita bisa bersikap santun pada semua orang. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunnahnya di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Sahabat yang beriman, itulah 4 kriteria yang dibenci Rasulullah SAW. Semoga kita terhindar dari keburukan dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah